Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma fahimna asrar al-Qur'an wa waffiqna li khidmatihi. Waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa anin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah pengajian di Masjid Nurul Iman, kita yang ada di majelis ilmu ini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga, semua dari kita yang ada di majelis ilmu ini selalu mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam kajian tafsir Al-Qur'an pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan sebelum ini. Kita masih akan membahas tafsiran seputar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, Bapak Ibu sekalian, salah satu surat dalam Al-Qur'an yang ada di juz 19. Surat Asy-Syu'ara merupakan surat yang dalam urutan surat-surat dalam mushaf Al-Qur'an. Surat Asy-Syu'ara ini adalah urutannya yang ke-26. Kita akan membahas pagi hari ini dari ayat 176 dalam surat Asy-Syu'ara. Di ayat 176 dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin." Ashabul aikah atau penduduk negeri Aikah. Disebutkan pada ayat ini bahwasanya penduduk negeri Aikah mereka telah mendustakan para rasul. Kadzdzaba ashabul aikati al-mursalin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bolak-balik membaca apa yang dikisahkan oleh Al-Qur'an dari penduduk sebuah negeri yang mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menghabisi dan mengadab penduduk negeri itu karena mereka telah mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka. Tentunya ini pelajaran penting yang harus kita ambil. Bagaimana kita untuk terus menjadi bagian dari pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus setia beriman kepadanya, terus setia kita taat dan patuh terhadap semua ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Bapak Ibu sekalian, yang diutus kepada penduduk negeri Al-Aika itu adalah seorang nabi yang bernama Syu'aib. Tetapi di sini kita baca redaksi Al-Qur'an, ketika mereka penduduk negeri Aikah mereka mendustakan Nabi Syu'aib, Al-Quran katakan bahwasanya mereka telah mendustakan para rasul. Kadzdzaba ashabul aikati al-mursalin. Karena lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, yang sering kami ucapkan, yang sering kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, mendustakan satu rasul itu sama saja dengan mendustakan para rasul yang lain. Ya, itu satu paket.
beriman kepada seorang rasul, maka itu juga ya beriman kepada para rasul yang lain. Ya. Maka kenapa di sini ya Al-Quran mengatakan terhadap penduduk negeri Aika ketika mereka mendustakan Nabi Syuaib, sejatinya mereka telah mendustakan para rasul. Kadzdzaba ashabu al-aikati al-mursalin. Ya, Aikah itu kata Imam At-Tabari, wal aikatu asy-syajarul multaffu. Jadi al-aikah itu sebenarnya artinya secara maknanya itu adalah pohon yang rindang, karena memang negeri Aikah itu adalah negeri yang memang subur, Bapak Ibu sekalian. Ya, kata Imam At-Tabari, mereka ashabul Aikah, penduduk negeri Aikah itu adalah ahlu Madyan. Ya, penduduk negeri Madyan. Jadi memang Nabi Syuaib alaihi salam, ya, kita tahu rasul yang diutus ke negeri Madyan. Ya. Dan al-Aikah yang dimaksud itu adalah negeri Madyan. Al-Aikah yang dimaksud itu adalah ashabul Aikah, yang dimaksud adalah ashabu Madyan atau ahlu Madyan. Penduduk al-Aikah itu adalah penduduk Madyan. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban, itu ada ayat dalam Al-Quran. Dan ke negeri Madyan diutus rasul kami yang bernama Syuaib. Kan ada satu nabi yang bernama Nabi Syuaib, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita membaca penjelasan Imam At-Tabari ini, ashabul Aikah sama saja dengan ahlu Madyan. Mereka orang-orang yang diutus kepada mereka seorang Nabi yang bernama Syuaib. Dan kalau kita membaca kisah Nabi Musa alaihi salam, Bapak Ibu sekalian, ya, potongan kisah Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa alaihi salam mengasingkan diri, menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang Kibti, karena salah satu dari mereka tidak sengaja dibunuh oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa memukul salah satu dari mereka, rasa takut yang ada dalam diri Nabi Musa kemudian mendorong Nabi Musa untuk keluar dari negeri Mesir. Negeri yang dituju dalam pengasingan Nabi Musa itu adalah negeri Madyan. Maka kemudian dalam banyak riwayat disebutkan Nabi Musa di negeri Madyan itu bertemu dengan Nabi Syuaib dan bertemu dengan keluarga Nabi Syuaib alaihi salam. Ya. Nah, ini kadzdzaba ashabul aikati al-mursalin. Ya. Kita harus percaya ya bahwasannya Nabi Syuaib adalah salah satu dari Nabi Allah. Kalau kita tidak percaya, ya berarti sama saja dengan kita tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Karena yang menginformasikan kenabian Nabi Syuaib itu adalah Nabi Muhammad melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikannya kepada kita, dan sampai sekarang masih kita baca apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, kalau kita baca redaksi ayat berikutnya, juga hal yang sama, tidak ada bedanya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sebelumnya. Maka risalah kenabian merupakan satu risalah. Pendustaan terhadap seorang nabi dipahami sebagai pendustaan terhadap para nabi secara keseluruhan. Dari pesan-pesan yang disampaikan
oleh Nabi Syuaib saja, kita baca di sini sebagaimana yang diabadikan oleh Al-Quran, pesan yang sama juga disampaikan oleh Nabi sebelumnya. Coba kita baca pada ayat berikutnya, ayat 177, ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya? Idh qala lahum Syuaibun, ketika Syuaib berkata kepada mereka, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya saya untuk kalian adalah seorang rasul yang dapat dipercaya. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, sama sekali aku tidak meminta ganjaran upah dari kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin, karena upahku, ganjaranku itu atas Tuhan semesta alam ini, ya. Aku hanya berharap upah dari Tuhan semesta alam ini, dan aku tidak berharap bayaran upah dari kalian. Ini yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Kalau kita baca ayat 177 sampai dengan ayat 180, pesan yang sama ini juga disampaikan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana Nabi Lut alaihi salam menyampaikan pesan yang sama ini kepada kaumnya. Kalau kita lihat, ya, flashback ke belakang, apa yang dikatakan oleh Nabi Lut alaihi salam di ayat 161 sampai dengan ayat 164 di surat yang sama, surat Asy-Syu'ara. Idh qala lahum akhuhum Lutun, ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Pesan yang sama yang disampaikan oleh Nabi Lut kepada kaumnya, hal yang sama juga ini disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Intinya Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu rasul pun yang diutus kepada kaumnya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaumnya, yang diinginkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kita kaumnya, bertakwa kepada Allah, ya, taat dan patuh. Sebagaimana taat dan patuh kepada Allah, juga taat dan patuh kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya beriman kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini. Bertauhid, tidak menyekutukannya, tidak menyembah selainnya. Itu pesan-pesan penting, yang itu pesan-pesan itu semuanya disampaikan oleh para nabi, oleh para rasul, siapapun itu nabi, siapapun itu rasul. Bapak Ibu sekalian, ya, ini ya. Jadi ayat 176 sampai dengan ayat 180 tentunya ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas kisah Nabi Lut alaihi salam dengan kaumnya. Kita baca ayat 181. Apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya? Kalau kita baca ayat 181, ayat 182 dan ayat 183, 3 ayat dalam surat Asy-Syu'ara ini, kejahatan yang dominan, kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib adalah mereka bersikap curang dalam perdagangan mereka, dalam transaksi ekonomi yang dilakukan oleh kaumnya.
ya kaumnya Nabi Syuaib kerap kali mereka melakukan praktek culas, kerap kali mereka melakukan praktek curang. Makanya 3 ayat ini 181, 182 dan 183 Nabi Syuaib mengingatkan mereka untuk bersikap jujur, ya, tidak curang, ya, seperti yang sering mungkin kita dengar, sering kita baca. Pesan yang sama juga disampaikan oleh Nabi kita ketika Nabi kita menyampaikan surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Wailun itu artinya apa? Celakalah, binasalah bagi orang yang curang. Ya, curang dalam timbangan, curang dalam berdagang. Dia melakukan praktek penipuan, ya. Dia melakukan praktek kecurangan, ya, macam-macam Bapak Ibu sekalian. Apalagi ya sekarang ini transaksi ini sudah sifatnya itu digital, ya. Orang jual beli ini tidak langsung ketemu antara pedagang dengan pembeli, online ya, yang ya orang itu kalau dia mau melakukan praktek curang itu jauh lebih gampang untuk dilakukan oleh penjual dalam konteks jual beli sekarang yang online itu. Ya, dia foto barangnya, ya, kemudian dia modifikasi barangnya itu, Bapak Ibu sekalian, ya, yang jelek jadi bagus, ya, kan gampang kalau kita mau melakukan praktek curang itu, ya. Aplikasi juga sudah canggih-canggih ya Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian info yang kita sampaikan lewat media sosial itu ya sesungguhnya tidak sesuai dengan barang yang kita jual. Kemudian orang dia ya terkesima dengan tampilan barang, dengan deskripsi itu biasanya itu penjelasan singkat itu kan. Apalagi kemudian ada ulasan, ya. Saya kadang-kadang sering lihat itu, istri saya bukan saya yang sering beli itu ibu-ibu kan gitu kan. Ngapa beli ini? Ini bintang 4 apa bintang 5 itu ya. Ada yang kayak gitu. Saya nggak begitu paham kan. Kalau bintangnya banyak berarti komentarnya bagus katanya kan itu kan. Itu bisa saja mungkin itu bisa-bisanya penjual kan, dia suruh orang untuk komentar yang bagus-bagus di situ kan. Kalau memang dia niatan sengaja mau melakukan praktek curang, ya. Ternyata ketika sudah pesan ya barangnya nyampe nggak sesuai. Ya itu artinya apa? Kalau mau melakukan praktek curang dalam konteks transaksi jual beli kekinian itu jauh lebih gampang untuk dilakukan Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika kita baca ayat Al-Quran, wailun lil mutaffifin, janganlah kalian ini berlaku curang, kebinasaan, kerusakan, kerugian akan diperuntukkan bagi orang yang bersikap curang. Itu sebenarnya ya itu masih relevan dan bahkan lebih relevan lagi dalam konteks kekinian Bapak Ibu sekalian. Walaupun praktek curang dalam jual beli itu sudah terjadi dari semenjak zamannya para nabi. Nabi Syuaib, pesan yang dia sampaikan bolak-balik kepada kaumnya itu bersikap jujurlah, jangan curang, jangan mengurangi hak orang lain. Itu yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tentunya menyampaikan hal yang sama, ya. Dan dalam konteks kekinian ternyata peringatan untuk tidak melakukan praktek curang itu jauh lebih penting, jauh harus lebih ditekankan, karena melakukan praktek curang dalam konteks kekinian itu jauh lebih canggih, jauh lebih gampang untuk dilakukan, ya. Gak berkah orang yang melakukan transaksi ekonomi apapun ketika dia lakukan dibarengi dengan praktek curang Bapak Ibu sekalian. Dah itu aja.
Maka di sini yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, auful kaila. Auful kaila itu ya kalau timbangan ya sempurnakan itu timbangan, jangan dikurang-kurangi itu timbangan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Wala takunu minal mukhsirin. Janganlah kalian termasuk atau menjadi orang-orang yang merugikan orang lain. Tuh. Itu pesan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib di ayat 181 dalam surat Asy-Syu'ara. Ya. Auful kaila. Auful kaila maksudnya aufun nas, sempurnakan manusia huquqahum, hak-hak mereka. Ya. Dalam menimbang barang untuk mereka, ya timbang secara sempurna. Wala takunu minal mukhsirin, artinya apa? Minal mungkisin. Jangan kalian termasuk orang-orang yang apa? Mukhsirin itu merugikan. Ya, atau mengurangi. Ya, dalam hal timbangan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Wazinu bil qistasil mustaqim, timbang dengan timbangan yang benar, dengan timbangan yang adil, dengan timbangan yang lurus. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, ya, jangan tungkisu huquqan nas, mengurangi hak manusia, ya dengan berbagai macam cara lah. Ya, cara kita mengurangi hak manusia itu ya dengan banyak cara, ya. Pokoknya pesannya adalah jangan mengurangi haknya manusia. Timbang secara sempurna. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ya, maksudnya itu apa? Wala tufsidu fil ardi. Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Melakukan kerusakan di muka bumi ini ya macam-macam Bapak Ibu sekalian. Secara maknawi Bapak Ibu sekalian, apapun yang dilakukan oleh manusia ketika itu bertolak belakang dengan syariat, maka itu adalah bagian dari perbuatan merusak di muka bumi ini secara maknawi. Ya. Wala tufsidu fil ardi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Ya. Qat'ut thariq, itu yang biasa terjadi pada masa itu. Qat'ut thariq. Tapi sekarang juga ya masih ada praktek itu. Qat'ut thariq itu kalau bahasa kitanya ya begal itu Bapak Ibu sekalian. Kalau bahasa kitanya ini sekarang itu qat'ut thariq itu ya begal itu. Ya. As-salab, an-nahab, merampas barang milik orang lain. Ya, itu bagian dari ya melakukan kerusakan di muka bumi yang diingatkan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya untuk tidak melakukannya dan menjauhkannya. Ya. Jadi pesan-pesan tambahan di samping beriman dan bertakwa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya itu adalah pentingnya untuk bersikap jujur. Itu Bapak Ibu sekalian. Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin, masih kemudian ditegaskan oleh Nabi Syuaib di ayat berikutnya, ayat 184, perintah untuk bertakwa. Wattaqul ladzi khalaqakum, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Wal jibillatal awwalin. Apa yang dimaksud dengan al jibillatal awwalin? Al jibillatal awwalin yang dimaksud adalah al umam as-sabiqin. Allah yang telah menciptakan kalian dan Allah yang telah menciptakan umat-umat sebelum kalian. Bertakwalah kepadanya. Ya. Manusia, Bapak Ibu sekalian, yang menciptakan manusia dari awal manusia
sampai nanti akhir manusia yang hidup di muka bumi ini, yang menciptakannya itu adalah zat yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu Allah ini tidak memiliki anak, dalam artian untuk generasi Nabi Adam itu Tuhan Bapa yang menciptakan, generasi umatnya Nabi Muhammad Tuhan anak yang menciptakan. Nah, Tuhan yang sama, karena Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan kita semuanya manusia ini adalah Tuhan yang sama. Dia Allah, Tuhan al-awwal wal akhir. Dia yang pertama, dia yang akhir. Dia yang sudah ada sebelum semuanya ini ada. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang al-baqi. Al-baqi dalam artian dia Tuhan yang kekal. Ketika semuanya kullu syai'in halikun, semuanya ini binasa, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kecuali dia, Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang tidak binasa. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Maka di sini di ayat 184 dalam surat Asy-Syu'ara, Nabi Syu'aib mengingatkan kaumnya juga, ya, wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Ya, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Dia Tuhan yang juga telah menciptakan orang-orang umat-umat terdahulu sebelum kalian. Ya. Qalu innama anta minal musahharin. Respon jawaban kaumnya Nabi Syu'aib atas ajakan Nabi Syu'aib, atas nasihat yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib kepada mereka. Qalu innama anta minal musahharin. Mereka berkata, sesungguhnya engkau ya Syu'aib termasuk orang-orang yang terkena sihir. Jadi kalau kita baca kisah para nabi, itu hampir-hampir sama tuduhan yang disematkan kepada para nabi itu. Nabi Musa dituduh sebagai tukang sihir. Nabi Syu'aib di sini ya dituduh sebagai tukang sihir, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dituduh sebagai tukang sihir. Qalu innama anta minal musahharin. Ya. Jadi kenapa mereka ini menuduh, sering sekali para nabi itu dituduh sebagai tukang sihir, karena ya nabi dengan apa yang disampaikannya ini menurut mereka itu tidak masuk akal, ngaco-ngaco. Omongan nabi ini ya kayak orang ya ya kesurupan, ya ngelindur, pokoknya nggak masuk di akal. Ya ngelantur, ya seperti itulah. Makanya kemudian mereka sering sekali umat para nabi itu menuduh nabi-nabi mereka itu dengan orang-orang yang terkena sihir. Qalu innama anta minal musahharin wa ma anta illa basyarun mithluna. Kamu ini tidak lain melainkan manusia biasa sama seperti kami. Maka jangan kemudian kamu mendakwakan diri kamu sebagai Nabiullah, Rasulullah, utusan Allah, ya, menyampaikan wahyu dari langit. Enggak usah. Kamu ini sama dengan kami. Itu respon kaum, ya, kaumnya Nabi Syu'aib, ya. Wa ma anta illa basyarun mithluna. Anta insanun mithluna walasta bi rasul. Kamu ini manusia biasa sama seperti kami, bukanlah rasul. Maka enggak usah kemudian ikuti kami, taati kami, enggak usah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, memang nabi itu secara penampilan memang manusia biasa, Bapak Ibu sekalian. Enggak ada nabi rasul yang Allah utus kepada manusia melainkan
Mereka para nabi itu semuanya Allah utus dari kalangan manusia, jenis yang sama, makan, minum, melakukan aktivitas keseharian sama seperti halnya aktivitas keseharian yang dilakukan oleh manusia biasa. Nggak ada yang beda, baik itu sebelum kenabiannya maupun setelah kenabiannya sama. Nabi itu makannya ya sama dengan yang dimakan oleh umatnya, bahkan bisa jadi lebih mewah makanan yang dikonsumsi oleh umatnya daripada yang dikonsumsi oleh Nabi itu. Nabi Muhammad kan kalau kita baca sederhana sekali hidupnya. Nabi itu apalagi kalau Nabi Muhammad nggak punya duit, terus kemudian ngutang, ya memang dari sisi dia sebagai manusia biasa yang manusia itu ngutang, gadaikan artinya bajunya untuk beli gandum, untuk beli beras lah, gitu kan. Itu dilakukan oleh seorang nabi. Berkeluarga nabi itu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia biasa, ya. Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi ya nabi ini di samping melekat dalam diri mereka itu sisi-sisi kemanusiaan, karena mereka dari jenis manusia, nabi itu memiliki kelebihan. Allah Subhanahu wa taala utus menjadi seorang rasul yang menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya itu. Tapi kalau dari sisi fisik, dari sisi bawaan, ya sama seperti manusia. Nabi juga nggak ada yang mau diimani sebagai Tuhan, itu nggak ada nabi itu. Nggak ada satupun nabi yang menyampaikan kepada umatnya, saya ini adalah bagian dari Tuhan. Nggak ada, Bapak Ibu. Jadi kalau Nabi Isa itu yang dipahami sebagai anak Tuhan, itu kan bukan yang diajarkan oleh Nabi Isa, tapi itu klaim sepihak, ya, pengikutnya Nabi Isa saja. Tetapi Nabi Isa tidak pernah mengajarkan imani, yakini aku sebagai bagian dari Tuhan, anak Tuhan. Enggak pernah itu. Ya. Walaupun mukjizat yang luar biasa kerap kali diperlihatkan oleh para nabi itu, tapi nabi tetap saja mereka itu adalah sebagai manusia. Wa ma anta illa basyarun mithluna, ya, kamu tidak lain melainkan adalah manusia seperti kami. Ya, dari sisi tabiat kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, makan, minum, berkeluarga, ya memang seperti itu. Ya. Tapi nabi itu harus diikuti karena Allah telah memilihnya dan telah menurunkan wahyu kepadanya. Wa inna dzunnuka laminal kadzibin. Ya, kami menduga kamu wahai Syuaib benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Ya, berdusta maksudnya tukadzibu alaina, mendustakan kami, fataqulu ana rasulullah, dengan kamu mengatakan bahwasanya saya itu adalah utusan Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sama halnya dengan gini fenomena setelah kenabian Nabi Muhammad yang berulang-ulang, bahkan di Indonesia ada orang yang mengaku nabi kan. Coba kalau kita lihat, ya dia penampakannya sama seperti nabi, manusia biasa, ya. Tapi yang membedakan nabi, dia benar nabi atau enggak, bukan secara jasadnya. Oh, dia kalau jalan tidak napak bumi, enggak ada nabi seperti itu. Ya kan, misalnya kan lain sendiri jalannya kan gitu kan. Nabi itu sama, Bapak Ibu sekalian, ya. Cuma yang membedakan nabi dengan yang bukan nabi, atau nabi asli dengan nabi palsu, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi yang asli itu bukti-bukti kuat yang menunjukkan kenabiannya. Dalam hal ini adalah mukjizat. Tuh Bapak Ibu sekalian, ada mukjizat.
wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Bahkan mereka kaumnya Nabi Syuaib, bukan saja mereka mengatakan, "Hei Syuaib, kamu ini sama seperti kami, enggak ada kelebihan yang kamu miliki dari kami." Bahkan mereka menuduh Nabi Syuaib bahwasanya dia termasuk orang-orang yang telah berdusta dengan apa yang disampaikannya. Bahkan lebih dari itu, saking mereka ini tidak percayanya dengan Nabi Syuaib, mereka menantang Nabi Syuaib untuk menurunkan kepada mereka azab Allah. Fa asqit alaina kisafan minas sama. Udah turunkan azab atas kami dari langit. Anzil alaina al-azab qita'an minas sama. Ya, kepingan-kepingan, ya pokoknya azab dari langit ini silahkan turunkan kepada kami kalau kamu benar dengan apa yang kamu sampaikan bahwasanya kamu adalah Rasulullah. In kunta minas sadiqin, in kunta sadiqan fima taqul, kalau kamu benar dengan apa yang kamu katakan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Syuaib mendapatkan respon dari kaumnya seperti ini, apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib? Qala Rabbi a'lamu bima ta'malun. Tuhanku lebih tahu dengan apa yang kalian lakukan. Allahu a'lamu bi'amalikum. Allah tahu dengan semua apa yang kalian lakukan. Ya. Maksudnya itu apa? Kalau kalian memang layak untuk diazab, maka Allah akan mengadab kalian sebagaimana yang kalian minta. Ini ketika Nabi Syuaib mengatakan kepada mereka, qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Allah lebih tahu. Ya, dalam artian kalau memang kalian ini berhak untuk diazab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kalian sebagaimana yang kalian sebagaimana yang kalian minta. Ya. Ini kalau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang dalam Al-Qur'an Allah katakan bahwasanya dia itu adalah nabi yang raufun rahimun. Itu ada Nabi Muhammad, harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Nabi Muhammad itu adalah sosok nabi yang penyantun. Nabi Muhammad adalah sosok nabi yang penyayang, sangat santun, sangat sayang terhadap umatnya. Itu Nabi Muhammad. Ya. Ketika Nabi Muhammad ditatangi malaikat penguasa gunung yang ada di sekitaran negeri Taif, sempat meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk membinasakan penduduk kota Taif atas apa yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad. Ya, menolak kedatangan Nabi Muhammad. Mereka bahkan melempari Nabi Muhammad dengan batu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi malaikat penguasa gunung meminta izin kepada Nabi Muhammad kalau harus penduduk kota Taif ini dibinasakan. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan kami berharap suatu saat nanti Allah akan mengeluarkan dari mereka orang-orang yang dari penduduk kota Taif ini yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Itu Nabi Muhammad sebisa mungkin azab itu, semaksimal mungkin azab Allah itu dihindarkan dari umatnya. Nah, itu kalau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, termasuk penduduk kota Mekah itu kenapa tidak dibinasakan? Ya, walaupun kejahatan yang mereka lakukan itu sama dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat para nabi-nabi sebelumnya kepada para nabi mereka. Ya. Ini pernyataan Nabi Syuaib, qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Kalau memang kalian ini berhak untuk diadab dan Tuhan lebih tahu akan hal ini, maka Tuhan akan mengadab kalian sebagaimana yang kalian minta. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Fakadzabuhu fa'akhadhahum adzabu yaumidz dzullah. Mereka mendustakan Nabi Syuaib, maka azab yang pedih, yaumudz dzullah itu hari di mana naungan, yang penuh dengan naungan. Ya, azab pada hari yang penuh dengan naungan. Ya. Mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadzabu Syuaiban. Mereka penduduk Aika mendustakan Nabi Syuaib. Fa akhadhahum dzalikal adzabur rahib. Adzabu yaumidz dzullah. Maka azab yang pedih menghabisi mereka. Ya. Azab hari Az-Zullah itu naungan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang dimaksud adalah as-sahaba allati azallathum, awan yang menaungi mereka. Jadi artinya disebut atau dikisahkan, diterangkan oleh para ahli tafsir, ya, proses turunnya azab atas mereka kaumnya Nabi Syuaib. Jadi ba'atsallahu alaihim harran syadidan. Jadi pertama kali yang dilakukan oleh Allah mengirim suhu panas kepada mereka penduduk penduduk negeri Aika. Jadi suhu panas itu ya yang menyebabkan mereka keluar dari rumah, karena di rumah itu saking panas sekali. Ya, zaman dulu itu ya belum ada AC Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang orang Arab panas semuanya masuk ke dalam rumah kan, bukan keluar rumah kan, karena AC semuanya, malah ditutup rumahnya kan, biar kecuali lampu mati. Ya. Kalau ke Arab itu kan rumahnya tertutup semua, AC semuanya. Ya. Zaman dulu belum ada AC. Allah Subhanahu wa taala kirim itu suhu panas itu sehingga menjadikan mereka penduduk Aika ini keluar dari rumah mereka. Fakharaju minal buyut haraban ilal bariyah. Ya, jadi mereka keluar dari rumah. Berharap artinya ada mungkin biar tidak kepanasan lah di dalam rumah itu. Saat mereka keluar dari rumah, ini memang udah skenario Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mau membinasakan mereka. Fa ba'atsallahu 'alaihim sahabah. Allah kirim semacam awan. Adzallathum minasyamsi. Awan ini yang bisa menaungi mereka dari sengatan terik matahari. Jadi memang ini sudah skenario Allah bagaimana Allah mau mengumpulkan mereka di satu tempat ketika mereka kepanasan itu, ya, dengan Allah mengirimkan awan yang bisa menaungi mereka dari sengatan langsung matahari. Mungkin di tempat yang lapang, di tempat yang terbuka, ya, Allah kirim ini semacam awan. Karena itu kemudian mereka berkumpul di bawah awan ini. Ya, fawajadu laha bardan wa nada ba'duhum ba'dan hatta istama'u tahtaha.
Jadi semua dari mereka ini semuanya saling memanggil, ayo, mungkin ya kita semua kumpul di sini ya, di sini tempat yang paling sejuk mungkin ya, karena ada awan itu. Ya, maka kenapa azab yang diperuntukkan untuk kaumnya Nabi Syuaib itu dalam Al-Quran dikatakan azabu yaumid dzullah, azab hari ada naungan itu, dzullah itu ya. Maka ketika mereka sudah kumpul di bawah awan ini ya, arsalallahu alaihim naran fahtaraku jami'an. Allah kirim dari langit itu api sehingga mereka semuanya pun terbakar. Wa kana dzalika min a'zamil azab. Itulah azab pedih yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk kaumnya Nabi Syuaib sebagaimana yang mereka minta. Tuh ceritanya Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah ini ketika mengazab umat para nabi yang mendustakan, itu kan caranya beda-beda, banyak cara. Ya, ada kirim angin, ya, ada yang seperti ini, ya, dengan pertama mengirim awan, ya, ada yang dengan mengirim batu, menghujani batu itu Nabi Lut itu kan, ya, batu. Ya. Kalau Nabi Nuh itu dengan mengirim air, ya kan? Kalau ini dengan mengirim awan. Karena semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, semuanya tunduk dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian. Ya. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya, tentunya dalam kisah ini terdapat pelajaran Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad dialah Tuhan yang maha perkasa, Al-Aziz, dalam artian perkasa tidak terkalahkan. Dialah Tuhanmu ya Muhammad Ar-Rahim, ya Ar-Rahim, penyayang. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian berakhir cerita seputar Nabiullah Syuaib dengan penduduk Al-Aika. Ya. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau diperdalami, kalau ada yang mau ditanyakan.